bertahan. Ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Asa. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Sudah sarapan belum? Masih semangat ini? Masih. Sudah sarapan ya? Sudah. Tadi minumnya apa? Air. Ada yang minum kopi atau teh? Ada. Tapi yang sering wajib dikonsumsi setiap hari adalah Air putih. Ada rasanya nggak air yang putih yang kalian minum tadi? Iya. Coba ingat lagi apa kriteria air minum yang layak untuk dikonsumsi? Tidak memiliki bau, warna, rasa. Tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak rasa. berasa. Kemudian ada lagi Tidak mengandung mikroorganisme berbahaya. tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya seperti Yang menyebabkannya. apa lagi? Tidak mengandung bahan berbahaya. Tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Ada lagi? Memiliki pH antara 6,5 sampai 8,5. Memiliki pH antara 6,5 sampai 8,5. 8,5. Nah, materi kita hari ini ialah pH larutan asam dan larutan basa. Tujuan pembelajaran kita ialah siswa dapat membedakan larutan yang bersifat asam, basa ataupun netral, serta dapat menentukan pH larutan asam kuat dan basa kuat. Oke, ke asam. Yang menyatakan tingkat keasaman larutan satu dan tingkat. Sebelumnya kita sudah belajar pengertian larutan asam dan larutan basa. Siapa yang bisa menjelaskan apa ciri-ciri larutan asam itu? Coba. Siapa? Angkat tangan. Coba Zakwan. Apa ciri-ciri larutan sifat asam? Rasanya masak, yang kedua bersifat biotik atau berusat, yang ketiga dapat berubah warna rakus biru menjadi merah, yang keempat nilai pH-nya kurang dari 7. Iya, tepat sekali. Kalau ciri-ciri larutan basa? Coba Azadik. Asam basa rasanya agak pahit dan licin, dapat berubah warna kertas rakus merah menjadi biru, dan nilai pH lebih dari 7. Nilai pH-nya lebih dari 7. Kalau contoh larutan asam kuat apa aja? Coba siapa yang bisa memberikan contoh larutan asam kuat? Coba Bina. Iya, itu salah satu contoh larutan asam kuat. HCl, H2SO4 dan HNO3. Kalau contoh basa kuat? Siapa yang NaOH? Apa lagi? Coba apa lagi? Ya, Farid diperjelas lagi apa contoh basa kuat? Contoh basa kuat yaitu RiOH, NaOH, KOH, CSOH. Ya, itu contoh dari larutan basa kuat. Nah, sebelum kita menentukan pH larutan, ini kita akan menentukan atau mengetahui zat berikut ini tergolong ke dalam asam, basa atau netral. Ini yang pertama kita punya jeruk nipis. Kemudian apa ini? Sabun dan kemudian air kopi. Ini zat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengetahui zat berikut tergolong asam, basa atau netral. Ini ada kertas lakmus. Kalau kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan berikut, warnanya berubah menjadi biru, maka tergolong basa. Apabila lakmusnya biru kita celupkan ke dalam zat berikut berubah jadi merah, berarti zat berikut tergolong basa. Mari kita perhatikan bersama-sama demonstrasi berikut ini. Ini jeruk nipis yang pertama ya. Nah, kita
kita celupkan lakmus birunya, berubah nggak? Berubah. Biru menjadi Merah. Kalau kita celupkan yang biru, yang merah, berubah nggak? Tidak. Jadi kalau kertas lakmusnya dicelupkan ke dalam jeruk nipis, yang berubah ialah lakmus biru berubah menjadi merah. Maka jeruk nipis ini tergolong asam. Kemudian yang kedua ada sabun. Kita celupkan dulu yang biru. Kalau kita celupkan lakmus biru ke dalam sabun ini, berubah nggak kertas lakmusnya? Tidak. Tetap biru, tetap biru. Bagaimana kalau merah? Lakmus merah kita celupkan ke dalam sabun, berubah nggak warnanya? Berubah jadi biru. Berarti sabun ini tergolong basah. Ada lagi apa ini? Air garam. Kita celupkan garam. Lakmus ini kita celupkan ke dalam garam. Ini yang biru, berubah nggak yang biru? Tidak. Yang merah? Tidak. Kalau zat atau larutannya tidak merubah warna kertas lakmus, berarti zat tersebut tergolong. Kemudian ada satu zat lagi, apa ini? Kopi. Kita celupkan kertas lakmus biru. Kita amati apa yang terjadi. Biru berubah? Merah. Merah. Ya semua ini? Merah. Kemudian kita celupkan yang merah, berubah nggak? Tidak. Berarti kopi ini tergolong Asam. tergolong asam. Kita baru mengetahui zat berikut tergolong asam atau basa. Kita belum mengetahui berapa pH-nya. Maka kita akan mengukur pH-nya dengan menggunakan kertas indikator. Sebelum kita ukur, coba kita nyebut pH. Apa sih pH itu? Siapa yang mau menjelaskan? Coba Pak Zul diperjelas apa pengertian pH? pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menentukan keasaman atau kebasahan suatu larutan. Iya, tepat sekali. Terima kasih ya, Pak. Sekarang kita akan mengukur zat berikut termasuk berapakah pH-nya. Coba siapa yang mau bantu saya mengukurnya? Najwa, Wahyu Egi, boleh Wahyu Egi maju dulu bantu Ustazah mengukurnya. Farid, Nabil, siapa lagi? Najwa, Tika, nah, Najwa maju Najwa, Tika. Nah, ini ya. Nanti setelah dicelupkan dibandingkan di sini ya, dijelaskan di temannya berapa hasil pengamatan kalian. Yang lain perhatikan demonstrasi yang dilakukan temannya. Dibandingkan ada di angka berapa dia? Nah, ini diperlihatkan di temannya ada di angka berapa hasil pengamatannya? Dari hasil pengamatan saya, larutan jeruk nipis yaitu memiliki pH 3, jadi di bawah 7. Jadi larutan jeruk nipis termasuk dari larutan asam. Kalau sabun berapa pH yang dihasilkan? Menurut pengamatan saya, sabun pH-nya 9. Termasuk dari asam, dari basa. Soalnya di atas angka 7. Nah, termasuk ke dalam basa karena hasil pengamatan pH-nya berapa? 8 ke 9? 9. Kalau garam berapa pH-nya? Jadi larutan garam pH-nya 7. Jadi termasuk
Jadi garam merupakan contoh dari larutan yang bersifat garam. Kalau kopi bagaimana kita? Hasil pengamatannya berapa? Oke, jadi pengamatan dari hasil saya untuk larutan kopi pH-nya 5 di bawah 7, jadi termasuk ke asam. Nah, jadi itu hasil pH yang diukur dengan menggunakan indikator universal berdasarkan zat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana yang lain, jelas nggak? Oke, silakan duduk. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadi kita sudah mengetahui zat berikut dengan tergolong asam atau basa dengan menggunakan kertas lakmus biru dan merah. Kemudian kita juga sudah mengukur pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Bagaimana kalau pH tersebut kita hitung dengan menggunakan rumus? Oke, kita perhatikan dulu. Ini ada gambar kopi, jus lemon dan sabun. Apa pertanyaannya? Ada pH dari kopi, kental, sabun, dan Jus lemon. Nah, berapa hasil yang sudah kalian ukur tadi? Kopi Kopi berapa? 5, jus lemon 3, sabun 9. Itu berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan. Kemudian, apa itu pertanyaannya? Termasuk ke dalam golongan asam atau basa. Nah, kopi termasuk apa? Asam. karena kurang dari Karena pH-nya kurang dari 7. Bagaimana dengan jus lemon? Asam. Kalau sabun? Karena itu 7. Kemudian apa tuh? bagaimana cara mengukur dan menghitung harga pH. Bagaimana cara mengukur dan menghitung harga pH? Bagaimana pH dapat diukur dengan menggunakan apa tadi? Indikator universal dan bisa juga dengan menggunakan pH. Kemudian secara teori kita juga bisa menentukan harga pH dengan menggunakan rumus. Ada rumus perhitungan. Ini pH larutan tadi sudah dijelaskan ya. pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan keasaman atau keasaman dari suatu larutan. Iya, tepat sekali. Berapa harga pH-nya kalau larutan bersifat asam? pH-nya kalau larutannya netral, kalau larutannya basah, pH-nya Nah, ini menentukan pH. Kalau larutannya asam, kita bisa menghitung pH dengan menggunakan rumus pH sama dengan ini loh. Kalau larutannya basah, pH sama dengan 14 pH-nya min loh, amin. Asam itu sudah kita bahas sebelumnya, ada asam kuat dan ada asam lemah, ada basa kuat dan ada asam lemah. Yang kita bahas sekarang menentukan pH asam kuat dan basa kuat. Kalau asamnya kuat, bagaimana cara mencari konsentrasi H+, ion H+? N dikali N itu merupakan valensi atau jumlah ion H+ dan atau jumlah ion OH min. Kalau basanya kuat, OH min sama dengan N dikali M. Ya, valensi dikali molaritas. Bagaimana, jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama itu apa? Berapakah pH dari A larutan HCl 0,1 N, yang B larutan H2SO4 0,01 M. Kita bahas yang A dulu. HCl itu tergolong asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. Kalau asam kuat bagaimana menentukan H plusnya tadi? N itu merupakan valensi asam. Oke, kita bahas dulu. Jadi untuk menentukan valensinya, maka asamnya kita ionkan dulu. H
HCl terion menjadi apa? H plus ditambah Cl min H plus ditambah Cl min. Berapakah jumlah ion H plusnya? 1. Ya, tepat sekali. Sehingga kita bisa menentukan harga pH-nya. Ini jawaban untuk yang 1A. Kita sudah mengetahui harga konsentrasinya berapa itu? 0,1. Kemudian untuk menentukan valensinya kita ionkan dulu ya. H plus tambah Cl min. Sehingga kita dapat menentukan H plusnya. Valensinya berapa? 1 dikali 10 pangkat min 1 harga M-nya. Maka hasilnya 10 pangkat min 1. pH-nya berapa? pH-nya min log H plus, sehingga dapatlah min log 1 kali 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya adalah 1. Bagaimana dari contoh tadi? Sudah jelas? Ada yang ditanya nggak dari contoh yang pertama itu? Kalau sudah jelas semua, coba perhatikan contoh yang kedua, yang B. Yang B itu larutan H2SO4 termasuk asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. Berapa konsentrasinya? 0,01 atau 10 pangkat min 3. Siapa yang mau coba menjelaskan yang B? Siapa lagi yang mau coba yang B? Coba Nopal jelaskan yang B ke teman-temannya. Ya, minggu depan jelaskan yang B. Contoh yang B. Buat yang B ya. larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,001 molar. Ketahui mol H2SO4 sama dengan 0,001 molar. Valensinya, untuk mencari valensinya yaitu dengan menggabungkan H2SO4 menjadi 2H plus ditambah SO4 2-. Jadi valensinya sama dengan 2. Karena H2SO4 adalah asam kuat, jadi memakai rumus konsentrasi H plus sama dengan valensi dikali molaritas. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 3 menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk mencari pH rumusnya min log H plus. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. Jadi pH dari larutan H2SO4 0,001 molar adalah 3 min log 2. Ya. Apakah bisa dimengerti? Terima kasih Nopal. Bisa dimengerti yang B? Pasti contoh larutan menghitung pH larutan asam. Bagaimana kalau yang nomor 2? Nomor 2 itu ada masanya, ada volumenya, ada mR, maka diminta menentukan harga pH-nya. Pertama cari tahu dulu CaOH 2 kali itu asam atau basa? Asam atau basa? Basa. Kalau basa yang dicari H plus atau konsentrasi OH min?
menjelaskannya? Bapak? Siapa lagi yang mau menjelaskan nomor 2? Oke, Pak Nisa, tolong menjelaskan nomor 2. Mana ini kan tadi apa? Ini Bu. Boleh dari bawah. Nomor 2, CaH2 itu merupakan basa kuat dengan reaksi ionisasi Ca12 ditambah 2OH-. Nah, yang diketahui massa sama dengan 3,7 gram. Kemudian MR itu 74 dan volumenya 5 liter. Yang kalau dijadikan ke mililiter itu 5.000. Untuk mencari pH kita punya rumus 14 min POH. Dan untuk mencari POH kita punya rumus lagi min log OH min. Terakhir, untuk mencari OH min diketahui sebuah rumus N valensi dikali molaritas. Valensi kita tahu dari sini N-nya adalah 2. Untuk mencari molaritas diketahui lagi sebuah rumus massa per mR dikali 1000 volume dalam lambang mililiter, yaitu 5.000. Satuan. mR-nya 74, massanya 3,7. Kloret kali sama dengan 3,7 per 350. Maksudnya 0,01. Setelah diketahui N dan M-nya, baru kita kali 2 dikali dengan 0,01 itu sama dengan 2 dikali 10 min 2. Cukup sampai di sini. Masukkan ke dalam rumus POH. POH sama dengan min log OH min. OH minnya tadi 2 dikali 10 min 2. Begitu hasilnya adalah 2 min log 2. Langkah terakhir kita masukkan ke rumus aslinya, rumus mencari pH, yaitu 14 dikurang POH dikurang 2 min log 2 sama dengan 14 min 2 plus log 2. Hasil akhirnya 12 plus log 2. Bagaimana yang lain? Ada pendapat lain? Oke, terima kasih Pak Lisa. Sudah jelas penjelasan Pak Lisa? Sudah. Oke, kita berikan aplaus. Sudah paham semua mencari pH larutan asam kuat, basa kuat? Apa ada yang masih ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah jelas? Sudah. Jelas. Kalau begitu silakan dibuka lembar kerja kalian. Di situ ada latihan soalnya. Ada soal nomor 1 sampai 5. Dijawab ya. Kalau ada yang perubahan boleh ditanyakan. Silakan dijawab soalnya. Di kanan, HN ketiganya sampai ke
itu kan sudah ada percobaannya. Kenapa ada asam kuat, ada asam lemah? Itu sudah dilakukan uji larutan elektrolit yang kita pakai kelas sebelumnya. Maka timbullah ada larutan, ada asam kuat, ada asam lemah. Kalau kenapa sudah ada di tabel? Berdasarkan sumber yang sudah kita dapat, sudah ada di buku, sudah diberikan oleh ilmuwan yang sudah melakukan penelitian. Jadi kita sudah tahu ini asam kuat, ini asam lemah. Bukan kita yang mencari tahu, tapi kita tinggal belajar. Sudah ada di buku. Nah, energi-nya asam kuat atau lemah. Kalau buat kita menggunakan rumusnya asam kuat. Plus sama N tadi dari potensinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana, bisa semua ngerjainnya? Bisa. Nanti dikumpulkan ya hasil yang kalian kerjakan. Dikumpulkan kolektif aja, nanti kumpul ke ustazah. Kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang mau memberikan kesimpulan? Yuk, siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? Apa kesimpulannya? Coba Najwa. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan suatu tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan yang bisa kita ukur menggunakan indikator universal dan pH meter. Dan kita juga dapat menentukan pH itu menggunakan rumus perhitungan. Lalu pH larutan asam itu pH-nya kurang dari 7. Contohnya seperti kopi tadi dan rasa jeruk lemon. Lalu pH larutan netral itu pH-nya sama dengan 7. Contohnya yaitu air garam dan air minum. Untuk pH larutan basah itu pH-nya lebih dari 7. Contoh dari larutan basah ini yaitu sabun tadi. Ada yang mau menambahkan lagi kesimpulannya? Jadi itu kesimpulannya sudah diberikan oleh Najwa. Kalau ini dikembalikan ke layar biar bisa melihat. Ini ya hasil jawaban tadi yang sudah dijelaskan oleh Noval dan Farisa. Dan tadi kita sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ialah ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pH itu dapat diukur dengan menggunakan pH meter, indikator universal atau juga dihitung dengan menggunakan Oke. Di rumah nanti dipelajari lagi tentang pH larutan asam lemah dan basa lemah. Bagaimana cara menentukan pH-nya apabila larutan tersebut asam lemah dan basa lemah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah.